Selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman waktu itu di satu persekutuan doa. Kita berbincang-bincang, berbagi gitu. Lalu saya nyeletuk gitu ya, lah kita ikut Yesus, kita ngerti hal-hal yang mendatangkan untung atau apa keuntungannya buat kita, atau saya agak lupa ya, itu sudah lama. Jadi pokoknya saya nyeletuk tentang untung gitu, mendapatkan keuntungan. Lalu teman-teman di persekutuan itu langsung noleh ke saya dengan pandangan, aku tidak pernah deh mikir untung tentang ikut Yesus gitu, atau maksudnya melakukan yang namanya pelayanan di gerejawi atau apa, nggak pernah aku mikirin kayak gitu. Terus saya yang heran gitu ya, karena saya merasa oh pandangannya beda ternyata. Nah, tapi saya memegang seperti ini ya, kalau kita bertanya hal seperti ini, apa sih yang tepat? Masa kita mikir untung gitu? Kita diajari tidak memikirkan untung. Menurut saya tidak demikian. Karena apa? Alkitab. Saya selalu ajak kita semua, dan saya sendiri, saya mengajak saudara-saudara mempertimbangkan yang begini betul apa salah, itu baliklah lagi ke Alkitab gitu. Kita lihat Alkitab bilang apa tentang itu. Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus tanya, atau gagasannya kurang lebih seperti saya tadi gitu. Dapat apa sih gitu? Apa yang didapat? Mengikut Yesus dapat apa? Pertanyaannya sama. Pertama, saya ada pertanyaannya nadanya sama. Saya ajak kita akan melihat 3 hal. Pertama, kita sering karena dibilangi orang, karena budaya di gereja yang ada, kita bilang tidak boleh itu mikir ngomong no untung gitu, tidak boleh mikir seperti itu. Kalau memang tidak boleh, Yesus pasti ngomong kamu tidak boleh mikir kayak gitu. Tapi waktu kita lihat di sini, Yesus ternyata tidak bilang gitu. Berarti untuk Yesus itu oke. Ini yang saya sering bilang, kita sering salah tangkap, kita sering salah kesan atau gambaran kita tentang pribadi Tuhan itu sering salah. Karena kita belum benar-benar kenal, tapi dibilangi orang Yesus itu seperti apa. Yesus tidak marah, buktinya Yesus tidak ngomong tidak boleh seperti itu dan dia memarahi gitu. Tidak, dia jawab. Sama seperti agak nyimpang sedikit, tapi contoh yang lain. Tidak boleh mintanya melihat dan tidak setelah melihat baru percaya gitu, itu tidak boleh. Soal boleh atau tidak boleh, balik ke Yesus. Waktu Thomas merasa membutuhkan jawaban bahwa dia harus melihat dulu, Yesus jawab. Yesus bukannya tidak menjawab karena dia bilang tidak boleh, saya tidak melayani pertanyaan seperti itu pertanyaan kurang ajar atau apa. Dia tidak bilang seperti itu, dia layani kebutuhannya Thomas. Ditambahin memang di belakangnya, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Tapi dia tidak melarang orang yang demikian gitu, bahkan dia melayani. Karena saya sudah tahu, saya dengar sangat banyak orang yang seperti Thomas, dari ateis gitu ya, dari latar belakang ateis, dia sedang menguji betul-betul apakah Yesus itu betul-betul tidak bohong. Apakah Alkitab waktu dia mulai berproses, ada yang bertahun-tahun, ada yang dari Muslim, itu mereka lihat mintanya buktikan, dan aku harus lihat supaya aku yakin bahwa ini benar, dan kalau yakin harganya berapapun aku serahkan gitu. Nah, jadi itu ada banyak yang Yesus jawab betul-betul sampai luar biasa, sampai nyata sekali hal-hal seperti itu. Dan akhirnya waktu mereka jadi pengikut Yesus, mereka ikut habis-habisan, mati-matian. Bukan berarti orang-orang yang bertanya begitu dia tidak rohani, benar. Tapi orang-orang itu berani menjadi real. Ini yang saya sering
kehilangan di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Tidak berani real, tidak berani jujur dengan pertanyaan-pertanyaannya, dengan kebutuhannya, karena dibilangi kayak gitu tidak boleh, salah itu. Yesus tidak suka begini dan begitu. Ternyata Yesus tidak seperti itu. Di sini Yesus jawab, ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah ikut aku akan duduk juga di 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus malah daftarkan, ini loh keuntungannya. Ini keuntungannya kalau kamu ikut aku. Kalau saya yakin kalau sekarang kita tanya sama Yesus, Yesus akan jawab dengan personal. Untuk Petrus mungkin jawabannya seperti ini personalnya. Tapi mungkin ada jawaban-jawaban yang lebih spesifik secara personal, ditujukan kepada setiap orang yang spesifik sesuai kebutuhannya masing-masing. Ini jawaban secara umum yang berlaku sampai sekarang, tapi mungkin ada hal-hal yang juga lebih spesifik yang kalau kita berani real dengan diri sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan kita sama Tuhan, Tuhan akan jawab dengan luar biasa dan kita, wow, ikut Yesus seperti ini. Aku tanya dijawab, benar gitu ya, hal seperti itu. Jadi itu hal pertama, bahwa Yesus menantang kita untuk berani menjadi real dengan pertanyaan-pertanyaan kita, jujur dengan pertanyaan kita, walaupun yang kelihatannya kurang ajar, tapi kalau kita tanyakan dengan ketulusan, memang saya merasa perlu tahu jawabannya supaya saya belajar lebih kenal Tuhan Yesus. Itu yang sangat menyenangkan Tuhan. Akhirnya kita kenal Yesus, kenal bukan lagi karena kata orang dan salah-salah mengira tentang Yesus. Gambarannya tentang Yesus begini dan begitu, begini begitu, kita kira itu kebenaran tentang Yesus. Yesus memang orang yang seperti ini. Dan taunya dari mana? Ya katanya orang begini begitu. Yesus tidak puas, dan saya yakin hidup yang demikian juga tidak akan mengalami kepuasan apa-apa dengan Yesus. Mari kita berani real dengan pertanyaan-pertanyaan kita, apapun itu. Jangan ragu, tanyakan sama Tuhan Yesus. Dalam doa kita tanya dan tunggu jawabannya. Kadang jawabannya akan juga lewat orang lain, kalau kita berbagi juga pertanyaan itu dengan orang lain. Tapi saya dorong, ayo kenali Tuhan kita, kenali diri kita dengan berani jujur dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Itu nomor satu. Kedua, Allah kita adalah Allah yang pikirannya juga kepada untung, kepada laba. Satu saja ayat, Yesaya pasal 48 ayat 17. Tapi di perjanjian baru, di perumpamaan-perumpamaan Yesus, coba saudara lihat, dia pikiran laba. Ada seorang berdagang, dia ngasih modal ke beberapa pelayannya, lalu dia datang lagi dan meminta labanya, laba saudara. Dan itu bukan, ya nanti kita lihat, bukan melulu bicara tentang materi, tapi kita tahu bahwa di dunia, di alam roh pun hukum laba ini ada gitu loh, terjadi. Dan itu yang Yesus sedang ceritakan kepada kita tentang kerajaan Allah yang pikiran, yang juga berorientasi kepada laba, tetapi labanya yang bagaimana, yang tidak selalu sama dengan yang kita pikirkan. Yesaya pasal 48 ayat 18. Oh salah, maaf. Ayat sebelumnya, ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Terjemahan Inggris lain, mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, disebut di situ profit, untung, yang memberi untung, memberi laba, profit. Artinya apa? Kalau kita tanam modal sekian, kita tahu hitung-hitungannya kita akan dapat untung. Tuhan menciptakan alam, berlaku hukum itu loh saudara. Kalau memang Tuhan itu bukan yang berorientasi kepada laba dan untung, dia tidak akan menciptakan sistem alam seperti ini. Benih satu ditanam, keluarnya bisa 100, kalau jagung misalnya. Satu tongkol bisa berapa, tidak tahu, 200 biji atau berapa. Satu, kalau nanam mungkin satu lubang mungkin kita 3 gitu ya. Tapi itu yang ditanam segitu, yang kelihatannya ruginya tanam modalnya segitu, tapi buahnya
jauh lipat-lipat. Itu aja di alam fisik. Allah yang menciptakan alam fisik ini sistemnya demikian, menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia ingin kita ini dapat untung. Apa yang kita tanam baik di dunia fisik ini maupun terlebih di dunia roh, apa yang kita tanam modal, taburan, apapun di dunia itu untungnya berlipat-lipat jauh lebih dari alam fisik. Karena yang di alam roh dia bersifat mengubah sejarah. Dia tingkat alamnya lebih tinggi dan kita dikasih kuasa untuk menanam modal di situ dan memperoleh buah di situ, dan buah itu ternyata sangat berpengaruh di alam fisik ini. Kuasa kita sebesar itu, hukumnya berlaku demikian, hukum laba. Kita mau manfaatkan tidak? Apakah kita mau tetap berpikir tidak boleh, tidak real dengan diri sendiri, tidak real. Setiap orang itu ya sistem reproduksi makhluk hidup saja menyatakan begitu. Dari satu orang, Roma bilang begitu ya, dari satu orang, dari Adam, Tuhan membuat semuanya memenuhi bumi. Dari satu benih ditabur, benih manusia, dia memperoleh sekian miliar manusia. Itu menunjukkan cara berpikir Tuhan seperti itu. Jadi jangan merasa bersalah, jangan merasa menuduh diri atau apa kalau mikirnya untung. Harus, karena Tuhan pikirannya begitu. Kita kan niru Tuhan. Tapi ini yang kedua, yang ketiga, untung yang bagaimana, itu dia. Jadi waktu tadi saya cerita di awal, waktu saya pertama bilang untung, yang di pikiran saya lebih ke untung yang saya dapat di alam roh gitu ya. Yang nanti dapatnya ini, saya dapatnya pertama, saya terus diasah, dimurnikan jadi seperti Yesus. Itu sudah untung yang wow gitu loh. Pertama saya terus dari semua modal yang saya tanam, apa yang disebut sepertinya pengorbanan, tapi sebenarnya bukan pengorbanan, tapi tanam modal. Saya tanamkan kemauan saya untuk ikuti firman Tuhan, karena ini untungnya adalah saya dijadikan seperti Yesus itu. Dan kedua, saya dijadikan pengubah dunia, saya dijadikan berotoritas atas setan-setan. Semakin saya lakukan firman, semakin saya ditakuti setan. Itu untungnya seperti itu. Jadi jangan untung mikir materi, mobil, rumah, dan bukan itu yang di pikiran saya, dan saya ajak tidak begitu. Karena kita adalah makhluk-makhluk ilahi yang beroperasi, yang hidup, yang bekerja dan berpikiran itu di alamnya Tuhan, bukan di alam menurut alamnya sini, menurut budaya dunia, menurut budaya ya dunia yang selama ini kita kenal. Itu ditunjukkan oleh Yesus di ayat yang tadi kembali, Matius pasal 19 ayat 28 ya. Itu tadi waktu Yesus ditanya, dia daftarkan untungnya ini. Waktu penciptaan kembali kamu akan ikut memerintah dengan aku. Tuh. Lalu dia akan menerima kembali saudara laki, saudara perempuan, ayah, ibu, karena kita sekarang diadopsi, diangkat anak masuk ke dalam keluarga Allah. Kalau ada yang dalam prosesnya sampai diusir keluarganya, sampai dicoret dari daftar keluarga, dia bilang kamu akan dapat lipat ganda. Saudara-saudara, bapak, ibu, paman, bibi, dan om, tante, dan semuanya keluarga yang lebih erat hubungannya, lebih saling mengasihi daripada keluarga fisik, keluarga biologis kita. Dan ladang, dia sebut ladang juga, dia bilang akan dilipat 100 kali lipat, dan juga hidup kekal kita menjadi jaminan kita. Jadi saudara-saudara, kita tidak mau takut untuk real dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Tetap pikirkan keuntungan, tetapi dengan pola pikir yang berbeda dari yang kita selama ini kenal di dalam dunia. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.